layanan stroke terintegrasi, kita awali dengan stroke iskemi fase hiperakut. Kita tahu stroke itu secara sederhana ada dua macam. Ada stroke iskemia atau stroke sumbatan dan stroke perdarahan. Materi kedua nanti akan tentang stroke perdarahan. Kita akan membahas stroke iskemia lebih dari sekedar trombolisis. Stroke fase hiperakut. Ini ada hiperakut, ada akut, ada subakut. Dan ternyata ini bisa kita tahu kapan disebut hiperakut, kapan akut, kapan subakut. Dan itu tampak pada pencitraan atau imaging. PNPK 2019 dari Kementerian Kesehatan menyebutkan fase hiperakut itu pada stroke iskemi adalah 6 jam. 4,5 jam pada stroke iskemi bisa dilakukan trombolisis intravena, sedangkan 6 jam untuk trombektomi mekanik. Konsepnya adalah time is brain, di mana karena stroke otak bisa kehilangan 1,9 juta neuron dalam 1 menit. Pada gambar disebutkan di sini, warna merah adalah bagian otak yang mengalami sumbatan. Ini adalah intinya. Area kuning adalah bagian di sekitar area yang mengalami penyumbatan yang masih bisa diselamatkan, dan area yang hijau adalah bagian yang masih viabel, masih hidup, ya. Nah, karena cepat sekali begitu ada serangan stroke penyumbatan 1,9 juta neuron itu hilang dalam 1 menit, maka menjadi tugas kita bahwa area yang mengalami sumbatan ini harus kita kembalikan. Istilahnya adalah reperfusi. Harus kita kembalikan alirannya. Maka kita berpacu dengan waktu. Simbolnya adalah time is brain. Area kuning, kalau kita tidak bisa menyelamatkan area yang merah, area kuning adalah kesempatan emas kita dalam golden period yang masih terus dikaji selama ini dengan banyak studi. Itu adalah area yang kita masih bisa selamatkan. Jangan sampai area kuning ini jadi tambah sempit karena sumbatannya bertambah luas. Dan ini bisa diketahui secara objektif dengan imaging. Stroke iskemi tidak hanya sekedar sumbatan, ada penyebabnya atau etiologinya. Yaitu yang pertama, yang paling banyak adalah stroke lakunar atau stroke pada pembuluh darah kecil, small vessel occlusion. Kemudian stroke pada pembuluh darah besar di otak, kita menyebutnya large vessel occlusion. Atau jika ini karena aterosklerosis proses, kita menyebutnya large artery aterosklerosis. Bisa juga karena kardioemboli, artinya ada sumbatan dari jantung yang lepas menuju ke pembuluh darah otak dan menimbulkan sumbatan di otak. Berikutnya yang lain adalah other determined etiology, karena penyebab yang lain. Contohnya penyakit moya-moya, kemudian pasien dengan lupus juga bisa memberikan manifestasi stroke. Dan yang lain adalah undetermined etiology yang kita masih belum tahu penyebabnya apa. Tidak sekedar sumbatan di pembuluh darah otak. Fase pra-rumah sakit dan in hospital awal adalah fase yang sangat penting di mana kita ketika mendapati gejala stroke secara keseimbangan penglihatan melalui gangguan yang mendadak, apa skala yang kita sudah pelajari, FAST, BE FAST, CPSS, sebentar lagi kita akan detail, maka aktivasi code stroke. Stroke bahkan bisa terjadi dari luar rumah sakit, stroke juga bisa terjadi dari dalam rumah sakit, dari pasien selain saraf, di mana pada saat perawatan di rumah sakit ternyata ada komplikasi stroke, maka ini juga masuk aktivasi code stroke, di mana tim rumah sakit harus siap bagaimana menangani fase pra rumah sakit dan stroke yang terjadi di rumah sakit atau in hospital. Jika tersedia lebih baik, maka ada mobile stroke ya, mobile stroke unit. Kecepatan penanganan pra rumah sakit dan stroke yang terjadi di rumah sakit atau in hospital menjadi sangat penting, kemudian untuk membuat diagnosis yang tepat untuk melalui pemeriksaan imaging atau radiologi. Ini adalah contoh scoring FAST.
face, arm, speech, time, jadi wajah asimetris, kelemahan lengan, mendadak ya, bicara tidak jelas, tidak bisa bicara, maka time segera ke rumah sakit. Be fast. Tidak hanya fast, ternyata gangguan keseimbangan yang mendadak, gangguan pada penglihatan mata yang mendadak, separuh apalagi disertai dengan faktor risiko vaskular, kita harus mencurigai ini suatu stroke. Dan mnemonic bifast ini lebih uh, sensitif untuk stroke pada sirkulasi posterior, yaitu stroke yang terjadi pada batang otak atau otak kecil. Dan CPSS, Cincinnati Pre-Hospital Stroke Scale. Ada banyak skala yang kita bisa pelajari, mana yang mau kita pakai, mau pakai yang dari Kemenkes segera ke RS pun boleh. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengenali dengan cepat bahwa ini stroke. Segera aktivasi code stroke. Jadi aktivasi code stroke itu sejak kita mengenali pasien ini gejala stroke, bukan ketika kita melakukan imaging CT scan kepala. Ini adalah skala derajat keparahan stroke, yaitu NIHSS, National Institute Health Stroke Scale. Ada kesadaran bagaimana pasien menjawab pertanyaan, mengikuti perintah, visual lapang pandang, kelemahan gerak anggota atas dan bawah, ataksia, bahasa terbaik, dysarthria atau bicara pelo, dan ini menunjukkan derajat keparahan stroke. Jadi kalau ditanya, stroke-nya ini sedang atau berat, skala ini yang digunakan supaya kita bisa menjawab lebih objektif. Ini berat, ini ringan. Berikutnya adalah alur pencitraan untuk diagnostik. Kita mendapati pasien stroke, maka CT scan kepala tanpa kontras wajib dilakukan dengan tujuan untuk menyingkirkan perdarahan, bukan mencari adanya sumbatan. Satu prinsipnya adalah menyingkirkan perdarahan, yang artinya dengan CT scan saja, CT scan masih bisa tampak normal, tapi klinisnya stroke. Kemudian berikutnya bisa dilakukan CT angiografi untuk mendeteksi adanya sumbatan pada pembuluh besar di otak. Lebih lanjut, kita bisa melakukan CT perfusi atau MRI. Nanti dilihat dari sequence DWI, flare, T2 flare mismatch. Jadi terutama ini bisa kita kembangkan pada mereka yang datang dalam tanda kutip terlambat, lebih dari 4,5 jam, lebih dari 6 jam, atau yang onsetnya tidak jelas, yaitu stroke pada saat bangun tidur, wake up stroke. Pada CT scan kita bisa menilai adanya tanda awal iskemia atau tanda awal sumbatan, yaitu dengan aspek skor. Alberta, apa singkatannya, nanti Dr. Ruri akan menjelaskan lebih lanjut ya tentang aspek skor, di mana kita bisa menilai, walaupun CT scan ini tampak normal, tapi di sini ada tanda awal terjadinya sumbatan. Dan ternyata skor ini juga bisa membantu kita menentukan, pertama, luasnya sumbatan, kedua, prognosis jika kita akan memberikan trombolisis intravena. Bagaimana kemungkinan risiko perdarahan. Gambar CT scan yang kiri ini adalah contoh kalau di IGD kita lakukan, maka ini tidak didapatkan perdarahan. Yang kanan gambar putih ini adalah gambar hyperdense yang menunjukkan ini ada perdarahan. Gambar kiri sekali lagi tidak ada perdarahan, berarti satu tampak normal, dua sudah bisa kelihatan adanya sumbatan. Maka stroke di IGD ingat kill. K adalah klinis, I adalah imaging, L adalah lab, satunya adalah list kontraindikasi. Klinis, ada klinis stroke dengan defisit neurologi vokal atau global, kemudian tekanan darah, sistol kurang dari 185, diastol 110, dengan NIHSS, derajat keparahan tadi 4, di atas 4 ya, kurang dari 25. Kemudian dilakukan dengan cepat imaging CT scan kepala tanpa kontras, NCCT adalah non-kontras CT, tidak ada perdarahan dan aspek skor lebih dari 7. Kemudian lab, cek GDA dengan nilai lebih dari 50, kurang dari 400. Maka segera masuk ke list kontraindikasi. Jika ada, ternyata stroke-nya ringan, stroke minor, ternyata ada stroke iskemi dalam 3 bulan, ada perdarahan intrakranial sebelumnya. Berikut ini adalah list kontraindikasi, kita tidak bisa memberikan trombolisis intravena pada pasien dengan stroke iskemi hiperakut kurang dari 4,5 jam. Berikut adalah tata laksana atau guideline lebih lanjut dari AHA ASA 2019.
Mereka yang datang kurang dari 4,5 jam, jika eligible dan sesuai indikasi bisa dilakukan trombolis intravena atau IVT adalah intravenous thrombolysis. Dan ternyata ini baik pada stroke iskemi pada small vessel, artinya oklusinya terjadi pada pembuluh darah kecil di otak. Berikutnya lakukan observasi dan best medical treatment. Jika dia datang antara 4,5 hingga 6 jam, di sini kita menimbang untuk tidak bisa lagi memberikan trombolysis intravena, uh, kita menentukan apakah ini suatu stroke pada pembuluh darah kecil atau pembuluh darah besar. Jika ini adalah stroke pada pembuluh darah besar, maka terapi definitif adalah prosedur neurointervensi yaitu trombektomi. Trombektomi artinya sumbatannya ini diambil ya, disedot dengan teknik aspirasi atau diambil dengan stent. Jadi trombolisis intravena dan trombektomi atau di sini EVT ya, endovaskular terapi adalah terapi definitif stroke iskemi. Di luar jam ini, maka terapi yang kita berikan bukan terapi definitif, lebih ke terapi sekunder bagaimana kita menyelamatkan area penumbra tadi supaya tidak sempit, artinya stroke-nya tidak bertambah luas. Studi terbaru bahkan sampai 24 jam jika ini adalah suatu sumbatan pada pembuluh darah besar bisa dilakukan prosedur neurointervensi yaitu mechanical thrombectomy. Berikut adalah gambar obatnya ya. Untuk trombolisis intravena kita gunakan aktoplase dengan dosis 0,9 mg per kilogram berat badan. Satu vial sediaannya adalah 50 mg. Tercover BPJS non-claim, betul ya. Jadi yang di cover di Lumajang ini hanya satu vial. Jadi kita biasanya menggunakan hanya satu vial. 10% dari dosis kita berikan secara bolus, habis dalam 1 menit, 90%-nya diberikan dalam drip intravena infus habis selama 1 jam. Dilakukan observasi, tekanan darah, vital sign ya, kemudian GCS, adanya defisit neurologi vokal baru, dan NIHSS. Setiap 15 menit. Setelah 1 jam, berikutnya sama, observasi, tanda vital, GCS, kemudian NIHSS, setiap 1 jam. Alangkah baik jika dilanjutkan 1 kali 24 jam perawatan di neuro ICU. Tetap dengan observasi yang sama, apakah ada perubahan. Begitu ada perubahan dari tanda vital, GCS, ada defisit neurologi vokal baru, atau NIHSS-nya berubah, bertambah berat, maka kita harus segera observasi. Di kondisi seperti ini, mungkin bisa timbul efek samping dari pemberian trombolisis intravena. Nah, prosedur neurointervensi tentu menggunakan cath lab. Tentu ini dilakukan oleh rumah sakit yang sudah tersedia sarana prasarana dan tersedia SDM-nya. Trombektomi mekanik yang tadi dikerjakan di cath lab diindikasikan pada stroke dengan pembuluh darah besar atau large vessel occlusion dengan nilai skala NIHSS lebih dari sama dengan 6. Dan dalam waktu 6 jam, terutama pada stroke di sirkulasi anterior, pada arteri cerebri media, dan bahkan bisa dilakukan dalam waktu pasien ini 24 jam datang di rumah sakit. Tentu dengan imaging yang mendukung tadi, yaitu MRI atau CT angiografi. Rumah sakit Harato sudah mempunyai CT angiografi ya, dan sudah mulai aktif dalam pelayanan. Kita bisa lebih optimalkan ini untuk tata laksana stroke yang terintegrasi. Metode pengerjaannya di stent ya, stent retriever istilahnya, atau dengan aspirasi. Dan ini harus jelas alur dari IGD ke cath lab dengan door to groin atau puncture pada arteri femoralis kanan kurang dari sama dengan 90 menit. Jadi secara umum itu tadi adalah bagaimana tata laksana definitif pada stroke iskemi fase hiperakut. Berikutnya kita ke tekanan darah pada stroke iskemik fase hiperakut. Sebelum dilakukan reperfusi, ya, jika kita ingin melakukan reperfusi, tekanan darah tinggi. Boleh sampai 220/120. Artinya hipertensi permisif ini tekanan darah memang boleh dijaga sedikit tinggi karena untuk menjaga area penumbra supaya cukup menuju ke area penumbra ya. Dan tidak menjadi iskemia yang lebih luas. Tapi ketika sudah dilakukan terapi reperfusi, artinya trombusnya ini sudah mulai hancur,
tekanan darah harus diobservasi dengan ketat, harus di bawah 180 sistolnya dan diastolnya di bawah 105. Harus dijaga dengan ketat, jangan sampai tekanan darah ini menjadi meningkat. Karena apa? Karena bisa berpotensi terjadi perdarahan. Istilahnya adalah hemorrhagic transformation ischemic stroke. Jadi stroke iskemi bertransformasi, berubah menjadi perdarahan. Dan target ini individual sesuai kondisi pasien. Pada mereka dengan hipertensi kronis yang berat, tekanan darah diturunkan bertahap. Pada mereka dengan tekanan darah yang baseline-nya normal, penurunan bisa dilakukan dengan cepat. Dan guideline ini disesuaikan berdasarkan gambaran klinis, imaging, dan respon pasien. Antitrombotik atau antiplatelet atau antiagregasi platelet diberikan jika dilakukan trombolisis intravena, maka obat-obatan antiplatelet ini ditunda 1 kali 24 jam baru mulai diberikan. Jika ini adalah stroke minor atau non-kardioembolik TIA, serangan otak sepintas, maka bisa diberikan dual antiplatelet yaitu aspirin dan clopidogrel jangka pendek 21 hari dilanjutkan dengan single antiplatelet. Jika ini adalah stroke karena kardioemboli, seringnya disertai dengan atrial fibrilasi, 1/5 kasus disertai dengan atrial fibrilasi, maka kita lebih memilih antikoagulan dan ini diberikan setelah risiko perdarahan turun. Jadi yang disebut hiperakut menjadi samar ketika kita bisa melakukan imaging atau pemeriksaan radiologi dengan cepat dan tepat. Yang tadinya dibilang 4,5 jam, 6 jam, bahkan bisa yang disebut hiperakut itu menjadi 24 jam. Artinya fase emas golden period tidak hanya sekedar 4,5 jam, 3 jam, 4,5 jam, 6 jam, bahkan bisa 24 jam ketika kita bisa melakukan imaging dengan tepat. Yang artinya ada harapan dalam 24 jam itu kita bisa melakukan terapi definitif. Dan konsep hiperakut jadi bertambah panjang. Lewat 4 jam, lewat 4,5 jam kita masih bisa melakukan. Ini yang sedang kita usahakan. Tata laksana stroke terintegrasi. Jadi memang tidak bisa hanya satu dokter spesialis. Jadi interprofesional istilahnya. Ada dokter radiologi, ada dokter bedah saraf, kemudian ada tim stroke, ada perawat, ada farmasi, ada radiolog, bahkan transporter. Karena ini menyangkut kecepatan, ketepatan diagnosis, dan tata laksana yang sesuai. Stroke iskemi, jika kita menjumpai stroke iskemi yang luas, seperti tampak pada gambar sebelah kiri, bisa dilakukan tindakan pembedahan, yaitu istilahnya adalah dekompresif karniektomi. Tulang diambil, istilahnya kraniektomi, tujuannya adalah dekompresi, menurunkan tekanan intrakranial. Jadi, mengulang lagi bahwa aktivasi cold stroke bukan sejak dilakukan imaging CT scan kepala, tapi sejak kita mengenali ada gejala stroke. Kita perlu perhatikan beberapa kasus-kasus stroke yang sering terlewat. Kita akan membicarakan 3 kasus. Yang pertama adalah stroke sirkulasi posterior. Mnemonic fast, face, arm, speech time, kemudian segera ke, itu adalah gejala-gejala stroke pada sirkulasi anterior. Otak terdiri dari sirkulasi atau pembuluh darah anterior, ya, otak besar, dan sirkulasi posterior, batang otak dan cerebellum atau otak kecil. Nah, gejala stroke atau tanda pada stroke sirkulasi posterior ini sering terabaikan. Contoh ciri khasnya adalah pusing mendadak berat, ataksia atau gangguan koordinasi, diplopia atau pandangan ganda, dysarthria atau bicara pilu, dan disfagia, kesulitan menelan atau disfonia, suara sengal. Jika kita menjumpai pasien, misal dengan vertigo, pusing berat, ada defisit neurologi vokal lainnya dengan faktor risiko vaskular, misal darah tinggi, diabetes mellitus, maka pertimbangkan untuk dilakukan imaging segera. Pertimbangkan bahwa mungkin ini stroke. Jadi, jangan abaikan pasien vertigo berat begitu saja. Berikutnya adalah oculis tandem. Yang disebut oculis tandem adalah ada sumbatan dua, yaitu di pembuluh darah otak, dalam hal ini adalah di arteri cerebri media dan arteri karotis interna dan di leher. Jadi ada 2 sumbatan, ada di otak,
ternyata juga ada sumbatan di pembuluh darah leher. Biasanya pasien datang dengan gejala yang berat dengan skala NIHSS yang tinggi. Pada pemeriksaan bisa didapatkan fluid karotis. Jadi kita bisa melakukan fluid pada karotis dan biasanya pasien ini disertai dengan riwayat aterosklerosis yang berat. Jadi pendekatan ini dengan imaging CT angiografi kepala leher. Jadi angiografinya tidak hanya kepala tapi juga dengan leher. Tata laksana yang diberikan adalah tata laksana endovaskular terapi dengan angioplasti dan trombektomi mekanik. Dan ini harus diskusi cepat dengan tim neurointervensi. Artinya, ketika kita menyuplai stroke yang berat, mungkin gangguannya tidak hanya di kepala, mungkin juga ada sumbatan di leher. Berikutnya adalah stroke mimik. Stroke mimik adalah kondisi yang menyerupai stroke, tapi ini bukan stroke. Contoh pasien hipoglikemia. 2. Paralisis TOS atau post-ictal paralisis yang terjadi pada pasien setelah kejang kemudian terjadi kelemahan separuh badan dan ini reversible dalam setidaknya 72 jam. Kemudian pasien dengan migrain aura kompleks dan gangguan fungsional atau conversion disorder. Maka pendekatan yang bisa dilakukan adalah cek GDA ketika pasien datang ke IGD, anamnesis dengan baik, apakah ada riwayat epilepsi, apakah ada riwayat migrain ya. Imaging darurat tetap perlu dilakukan jika ragu. Dan jika tetap ragu dan imaging normal, tetap kita harus waspada. Berikutnya adalah wake up stroke. Jadi ada istilah wake up stroke, yaitu stroke ischemic yang pertama kali dikenali saat pasien terbangun dari tidur, ya, tanpa diketahui dengan pasti waktu onsetnya. Apakah pada saat bangun tidur itu terjadi stroke? Apakah beberapa jam atau beberapa menit pada saat tidur begitu terbangun mendapati kondisi stroke? Nah, ini adalah stroke dengan serangan onset atau jam awitan tidak diketahui. Namun tidak berarti tidak bisa dilakukan tata laksana yang agresif. Dan stroke ischemia yang terjadi pada saat bangun tidur ini ternyata jumlahnya adalah 1/5 dari total stroke sumbatan. Dan sering ya, bagi pasien terjadi bangun tidur. Nah, yang kita sulit adalah konsepnya kapan. Dan stroke pada bangun tidur atau wake up stroke ini seringkali tidak masuk kriteria baik trombolisis intravena ataupun prosedur intervensi. Tapi kita tahu bahwa jaringan otak masih bisa diselamatkan, penunda. Kita tahu tadi dalam 24 jam ya setidaknya. Maka modalitas diagnostik apa yang bisa dilakukan? MRI. Nah, sayangnya di banyak rumah sakit kita belum mendapati MRI dan setting emergency. Cukup CT scan untuk setting emergency. Hanya pada kondisi tertentu kita membutuhkan MRI. Jika ada ketidaksesuaian antara sekuens MRI, DWI dan T2 flare, maka kemungkinan dia onsetnya kurang dari 4,5 jam. Jika ini kita bisa lakukan, maka eligible kita bisa memberikan trombolisis intravena sesuai indikasi. Jadi imaging tertentu, MRI, CT perfusi itu membantu kita untuk menyeleksi pasien mana yang masih bisa untuk menerima trombolisis intravena atau tata laksana yang lebih lanjut, meskipun konsepnya tidak jelas. Jadi konsepnya sekarang adalah bukan jam berapa pasien ini datang ke rumah sakit, jam berapa tadi kejadian stroke-nya, tapi secepat apa imaging yang bisa kita lakukan dan kita bisa memberikan terapi yang sesuai. Baik, kenapa masih bisa disebut hiperakut? Karena jika kita melakukan imaging, ternyata masih dalam golden period kita bisa melakukan terapi trombolisis. Jika kurang dari 4,5 jam, kita bisa trombolisis intravena. Jika kurang dari 24 jam, ada trial, industri trial dan kriteria, dimana kita masih bisa melakukan trombektomi mekanik. Laksana awal, ya, trombolisis intravena dan trombektomi mekanik. Dan manajemen suportif seperti kontrol tekanan darah, kadar glukosa, serta penanganan EV dan komplikasi. Berikutnya adalah serangan otak sepintas atau TIA, transient ischemic attack. Kita masih menyebut ini fase hiperakut. Jadi TIA adalah ada defisit neuroni vokal ya, kurang dari 24 jam. Biasanya kurang dari 1 jam sudah membaik. Dan tidak ada
penyumbatan atau iskemi atau infak pada gambaran. Kenapa masih disebut hiperakut? Karena ternyata ada TIA masih bisa terjadi risiko iskemi dalam setidaknya 48 jam, terutama pada 6 jam pertama, sekitar 5-10% ternyata TIA ini menjadi stroke iskemi. Pasien mungkin datang sudah membaik saat di rumah sakit, tapi otak masih dalam bahaya. Ada scoring yang membantu kita untuk menentukan apakah ini high risk TIA atau low risk. Disebut high risk TIA, maka dia berisiko menjadi stroke iskemi, dan artinya sebaiknya kita pasiennya FRS-kan. Ketika risiko rendah, oke, pasien seperti ini klinisnya membaik, boleh pulang. Tapi prinsipnya lakukan imaging dan scoring ini A, B, C, D, 2. Age jika usia lebih dari 60, blood pressure, tekanan darah lebih dari sampai 140/90, clinical sign, dysarthria atau disertai hemiparesis, durasi lebih dari 60 menit atau 1 jam, ada tidaknya diabetes. Nilai lebih dari sama dengan 4 dari ABCD2 score, maka termasuk high risk TIA. Meskipun klinis sudah membaik di IGD, dia termasuk high risk TIA, baiknya si pasien FRS-kan. Maka kita tata laksana lebih lanjut untuk high risk TIA atau stroke minor. Nah, ini adalah tata laksananya. Dalam 1 jam tentu lakukan CT scan kepala tanpa kontras untuk menyingkirkan perdarahan. Apa yang bisa dijaga di IGD awal adalah CT scan kepala tanpa kontras. Maka baiknya tetap dilakukan CT scan kepala tanpa kontras. Dan jika ini high risk TIA memang diberikan antiplatel awal ya, dengan dual antiplatel yaitu aspirin dan clopidogrel 21 hari atau 3 minggu, nanti dilanjutkan dengan single antiplatel. Ini berdasarkan 2 trial besar yaitu POIN dan CHARGE. Kalau risiko rendah, tetap kita memberikan aspirin, pasiennya pulang. Oke. Berikutnya adalah tata laksana ABC. Ini A itu airway, B adalah blood pressure, dan C adalah komorbid. Kita jaga tekanan darah kurang dari 155/110. Sebaiknya dihindari penurunan tekanan darah yang sangat drastis, ya. Kontrol gula darah, dan jika ada atrial fibrilasi pada jantung, maka pertimbangkan untuk men-switch menggunakan antikoagulan. Dan tentu kita harus menentukan apa etiologi sumbatan jika ini adalah high risk TIA dan menjadi stroke iskemia. Jika ada stenosis pada arteri karotis leher misalnya, maka dipertimbangkan untuk tindakan lebih lanjut. Ada istilah stroke minor atau minor stroke di mana NIHSS kurang dari 5, artinya stroke ringan gitu ya. Kita menyebutnya stroke ringan. Pasiennya mungkin tampak stabil, namun tetap berisiko tinggi mengalami perburukan dan berulang dalam waktu yang singkat. Kita tahu tadi stroke minor ini masuk dalam kontraindikasi untuk dilakukan trombolisis intravena. Namun pada kondisi tertentu, ya, stroke minor ini ternyata menetap dengan bukti imaging didapatkan iskemi. Sedangkan yang TIA tadi ada klinis, imagingnya normal. Tapi kalau stroke minor ada klinis, imagingnya didapatkan suatu iskemi atau penyumbatan. Risiko yang perlu diwaspadai adalah stroke minor ini ternyata berisiko untuk berulang, terutama dalam 2 hari pertama, dan perlu evaluasi cepat dan tata laksana agresif untuk mencegah keburukan. Nah, bagaimana tata laksana yang berakut? CT scan kepala tanpa kontras, kembali lagi untuk menyingkirkan perdarahan dan mungkin ada suatu infeksi. Trombolisis intravena ternyata masih bisa diberikan pada stroke minor, yaitu yang disabling minor stroke, yang artinya menimbulkan defisit fungsional yang signifikan. Atau stroke minor ini ternyata terjadi pada pembuluh darah besar di otak. Large vessel occlusion stroke terjadinya di pembuluh darah besar, tapi klinisnya ringan. Dan ini bisa masih diberikan untuk trombolisis intravena. Trombektomi mekanik jika memang ini terjadi pada pembuluh darah besar, maka ini sangat disarankan diberikan dalam 24 jam sejak onset gejala. Sama dengan high risk TIA, maka stroke minor bisa mendapatkan aspirin dan clopidogrel dalam 1 hari, nanti dilanjutkan dengan siklamin. Dan manajemen faktor risiko, kontrol tekanan darah, gula darah, dan kadar lipid terutama LDL,
dan evaluasi tata laksana faktor risiko seperti adanya abrasi, fibrilasi atrium atau stenosis galeris. Berikutnya kita mengenal ada istilah LVO, stroke atau langsung stroke, di mana sumbatan terjadi pada pembuluh darah besar yang terjadi pada ICA atau intracranial atherosclerotic disease. Jadi pada pembuluh darah besar di otak ini terjadi penumpukan plak atherosclerosis. Biasanya terjadi pada arteri karotis internal, arteri basilaris fibrosing, atau arteri cerebrillia pada cabang yang awal, ya, pada cabang yang besar. Dan ini menyebabkan depresi neurologis berat dan perlu terapi reproduksi segera. Walaupun ada kadang last vessel occlusion stroke itu terjadi pada pembuluh darah yang besar, tapi di klinis yang rendah. Pasien ini mempunyai risiko untuk terjadi sumbatan lagi karena plak atherosclerotic, ya, sudah diberikan obat, risiko untuk terjadi stroke berulang sangat besar. Dan ini kadang diagnosisnya sulit dikenali pada masa akut. Kadang-kadang trombolis intravena nggak mempan. Jadi trombolis intravena nggak mempan untuk memperbaiki gejala pada saat masa akut. Bagaimana kita mendeteksi sini? Kita bisa menggunakan skor FAN. Di neuro nanti akan mengenal banyak skor, ya. Skor FAN adalah vision, apasia, dan migrain. Ketika kita menjumpai pasien, jika ada kelemahan ekstremitas misalnya, disertai ada gaze paresis, kecenderungan mata ke satu sisi, ya. Kemudian ada afasia motorik, afasia global, atau neglect. Si pasien ini cenderung mengabaikan satu sisi tubuhnya, skor FAN. Nah, ini kemungkinan adalah stroke terjadi pada pembuluh darah besar. Kita buktikan dengan imaging. Dan ternyata skor ini sensitivitasnya cukup tinggi untuk mendeteksi adanya sumbatan pada pembuluh darah besar, atau stroke. Trombolysis intravena masih bisa dilakukan jika kedatangan koronari 4,5 jam dan tidak ada kontraindikasi. Dan jika usianya lebih dari 18 tahun, NIHSS lebih dari 1 dengan 6, dan aspek skor lebih dari 1 dengan 6, konsep yang kurang dari 6 jam atau 24 jam, terutama pada dengan sirkulasi posterior pada arteri basilaris tadi bisa dilakukan trombektomi. Lebih lanjut untuk terapi sekunder pada kasus seperti ini bisa dilakukan aktivasi atau stenting, dan tentu ini dilakukan di rumah sakit rujukan yang mengerjakan tindakan prosedur intervensi. Baik, poin penting pada materi pertama ini adalah stroke iskemik fase berakut bukan hanya tentang kecepatan, tapi ketepatan diagnosis yang cepat, terapi yang tepat, dan tentu dilakukan dengan kolaborasi interprofesional multidisiplin. Dan imaging lebih penting dari waktu. Jadi konsep time is brain, kita bisa ganti dengan time is imaging. Kita punya imaging apa, kita bisa lakukan secepat apa dengan tepat, maka kita bisa memberikan terapi yang tepat. Tentu kolaborasi dalam manajemen stroke yang komprehensif. Dari sekedar trombolysis intravena bisa dilakukan prosedur intervensi vaskular, manajemen tekanan darah, antitrombotik, dan pembedaan. Terima kasih.